Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bertatap muka melalui Zoom. Insya Allah kita akan mulai pertemuan pertama untuk kuliah pengembangan bisnis 2. Oke, saya izin share materi ya. Oke. Ini teman-teman sudah lihat link ya. Link Miro sudah saya bagikan atau belum ini? Sudah saya kasih link Miro-nya apa belum? Sudah saya share apa belum? Belum di-share kalau mau. Oke, belum share ya. Saya kirim ke kamu tadi apa? Ini senang. Wih, mari. Ya, warman. Ayo. Udah ya. Saya kirim ke WA. Silakan bisa dilihat. Baik, saya mulai kuliahnya ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, pengembangan bisnis 2 ini materinya bisa dilihat di Spada. Jadi kalau nanti kalian akses ke Spada, pengembangan bisnis 2 KWU pagi 2122, itu ada pertemuan pertama. Di situ ada link Miro-nya. Sebenarnya saya sudah taruh di sini. Jadi kalau kalian klik bisa masuk ke link Miro ini. Kemudian di situ juga ada absensi. Nah, ini yang jangan lupa untuk absen. Jadi absennya saya taruh di Spada, saya buka mulai dari jam 00 sampai jam 23.55. Hanya pada hari pertemuan kita. Jadi kalau pertemuan kita ini hari Kamis, ya hanya hari Kamis ini. Kalian absen hari Jumat tidak bisa, tapi selama hari Kamis mulai jam 00 sampai jam 23.55 bisa. Dan kemudian selalu saya sertakan satu video pembelajaran. Cuman saya tidak membahas video pembelajaran ini. Jadi kalian silahkan belajar sendiri. Terus apa Pak yang akan dipelajari di dalam pengembangan bisnis 2? Oke, yang akan dipelajari adalah yang pertama tentang bisnis. Jadi nanti kalau kalian masuk ke Miro ini, kalian bisa lihat ini adalah materi yang saya sampaikan, yang kemarin dipakai untuk workshop online, yang untuk mahasiswa. Jadi ada video-video di sini yang kalian bisa copy, kalian paste di dokumen kalian sendiri, dan kalian klik linknya. Ini nanti satu persatu saya akan taruh di Spada. Jadi ini adalah pembelajaran tentang bisnis. Satu. Yang kedua, ini saya kasih overview dulu ya, biar kalian tahu apa sih yang diajarkan nanti. Yang kedua, saya ingatkan lagi tentang metodologi penelitian. Jadi kemarin kita sempat 2 semester yang lalu kalau nggak salah ya, kita sudah kuliah metode penelitian. Video-videonya saya taruh di sini semua. Jadi kalian bisa copy di dokumen kalian dan kalian bisa klik. Kalau misalkan ingin tahu research gap itu apa sih, diingatkan lagi, silakan di sini ada videonya. Penelitian kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa sih? Di sini ada videonya. Kalian lihat lagi.
Kemudian istimewanya kuliah ini adalah saya menghubungkan antara bisnis itu dengan penelitian. Ya. Outputnya apa, Pak? Outputnya nanti kalian menyelesaikan skripsi. Jadi skripsi kalian saya bimbing melalui mata kuliah ini. Namun tetap berhubungan dengan bisnis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Saya lebih detail ya, saya lebih detail. Saya sekarang cerita tentang bisnisnya. Jadi kalau di Zoom itu kayak gini. Ya. Jadi di bisnis itu, ini intinya, itu ada kewirausahaan efektuasi, ini memberikan pemahaman tentang mentalitas berusaha. Kemudian ada design thinking, itu cara untuk memulai usaha. Ini ada panduannya di sini, mulai dari mencari customer sampai membuat prototipe produk dan dites kepada customer atau pelanggan yang dipilih. Kemudian ada bisnis model canvas, sebuah metode untuk menemukan bisnis model supaya bisnis kita itu bisa langgeng. Jadi jangan sampai kita bikin bisnis itu hanya untuk sekali 2 kali jualan, sebulan 2 bulan jualan, ya. Tapi harus lestari atau langgeng, atau bahasa Inggrisnya sustainable. Kemudian ada 10 types of innovation. Ini adalah sebuah metode untuk mengembangkan bisnis. Jadi kalau bisnis itu sudah jadi dan akan dibesarkan, itu metodenya menggunakan 10 types of innovation. Saya tidak akan membahas detail satu persatu, karena asumsi saya, satu, ini sudah diajarkan di mata kuliah sebelumnya. Yang kedua, kalau belum, saya sudah ngasih videonya. Jadi video yang di bawah tadi itu, saya sudah kasih semua. Kalau kalian ingin belajar yang mana, kalian tinggal lihat. Ya. Jadi saya tidak menghabiskan waktu untuk mempelajari kalian tentang bisnisnya. Tapi saya akan lompat ke tahap selanjutnya. Tahap apa? Tahap antara mempertemukan antara bisnis dengan penelitian. Harapannya apa? Harapannya kalian bisa membuat skripsi tentang bisnis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya coba pelan-pelan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi mungkin kemarin sudah ada yang pernah bimbingan ke saya, kemudian saya arahkan menggunakan design thinking, menggunakan bisnis model canvas, menggunakan 10 types of innovation. Lah ini hubungannya ada di sini. Jadi bisnis itu tidak lepas dari kewirausahaan efektuasi, design thinking, bisnis model, dan 10 types of innovation. Ketika kalian mau melakukan penelitian, gunakan bisnis, kamu lihat dari sisi apa. Kalau itu bisnis baru, menggunakan design thinking. Kalau kamu mengamati perilaku pengusaha, pakai kacamata kewirausahaan efektuasi. Kalau kalian melihat bisnis itu lestari atau tidak, bagaimana sebuah proses, bisnis modelnya seperti apa, pemasaran seperti apa, channel distribusinya seperti apa, partnership-nya seperti apa, kamu menggunakan kacamata bisnis model canvas. Atau ketika kamu melihat sebuah bisnis itu sudah berjalan, tapi perlu ada inovasi supaya produknya terus bisa diterima masyarakat, maka gunakan ilmu 10 types of innovation. Ya, jadi ketika kamu punya materi untuk dijadikan skripsi atau bahan penelitian, pakai kacamata analisa menggunakan 4 metode ini. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan.
Poin kedua tadi apa, Pak? Poin kedua, sing dimaksudi wake poin ini. Yang mana? Yang ini kewirausahaan efektuasi, design thinking. Efektuasi. Kewirausahaan efektuasi. Ini kewirausahaan efektuasi. Saya buka sedikit ya. Apa itu kewirausahaan efektuasi? Seperangkat prinsip pengambil keputusan yang dilakukan oleh entrepreneur dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Ini adalah ilmu yang dibuat oleh Saras D. Sarasvati, seorang orang India yang menjadi dosen di University of Virginia, Amerika. Jadi dia melakukan riset ke banyak negara, para pengusaha itu diriset, di Indonesia itu Ciputra yang diriset, kemudian menghasilkan ini 5 prinsip efektuasi. Kenali dan mulai dari aset diri sendiri kalau kita mau berusaha. Hitung kerugian yang bisa ditanggung. Kalau kamu punya uang 100, jangan dibisniskan semua. Tapi berapa yang bisa kamu tanggung? Misalkan saya hanya bisa nanggung kalau hilang itu 30.000, maka mulailah berbisnis dengan 30.000. Yang ketiga, lakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus. Ini terus sampai 5. Ya, nanti kamu lihat sendiri di videonya. Videonya di mana? Tadi di bawah saya sudah share. Ini ya, sini ya. Ini ada videonya. Nah, sini ada. Ini kewirausahaan efektuasi. Kalau kalian bisa lihat, ini videonya lebih dari 1 jam. Ada 2 pertemuan OWW Dewan ini sekitar 3 jam totalnya. OWW online workshop wirausaha hari kedua ini sekitar 8-9 jam totalnya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jelas ya, Alwi? Jelas, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Ini di sini yang sudah skripsi siapa saja? Saya belum. Belum ngambil atau belum mengerjakan atau belum apa? Belum dapat judul. Belum dapat judul, tapi sudah ngambil di Sudah. semester ini. Oke. Baik. Ini akan saya fokuskan membuat penelitian ya yang berhubungan dengan bisnis. Tadi bisnis saya sudah jelaskan secara singkat dari A sampai Z. Saya harap semuanya bisa paham. Atau ada yang mau dibahas dulu di bisnisnya sebelum saya masuk ke research model bisnis Canvas. Jadi riset model bisnis Canvas ini adalah sebuah kanvas. Kanvas itu seperti tempat lukisan gitu. Yang orang menyajikannya itu di dalam 1 lembar saja. Jadi kalau dulu atau selama ini kalau teman-teman bimbingan skripsi itu kan selalu membawa buku ya, atau sekarang pakai digital di email, di file. Itu kalau setor misalkan setor proposal bab 1 sampai 3 itu minimal ada 20 halaman. Itu saya harus bolak-balik untuk membacanya, mulai dari judul, tujuan, dasar teori, bla 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 sampai kemudian metodologi. Itu saya sering bingung. Nah, kalau menggunakan kanvas ini, semuanya ditaruh dalam 1 lembar. Ini judulnya apa sih? Nanti kelihatan di sini di atas. Ini literaturnya pakai apa? Nanti kelihatan di sini. Ini riset gap-nya itu apa sih?
Oh, ada di sini juga di Research Gap. Ini yang terbaru itu apa sih? Oh, ada di sini. Kemudian sampel yang diambil itu apa? Ada juga di sini. Ya, menyajikan sebuah penelitian itu di dalam satu kanvas. Sehingga nanti misalkan kalau teman-teman yang hadir di sini, ada berapa orang ini? 18 ya? 18. Benar, Sufa, 18. 6 nggak sampai, Pak. Berapa? Berapa orang? 12. 16. 12. Misalkan 12 di Zoom. 12 orang ini akan melakukan penelitian bersama. Bareng skripsi. Kemudian misalkan minta bimbingan saya 12-12-nya. 15, Pak. 15. Kalau misalkan saya harus satu orang saya membaca 20 proposal, itu saya yang puyeng nanti. Kalian yang seneng. Saya yang pusing. Tetapi kalau kalian menerjemahkan itu dalam kanvas ini, saya dengan mudah akan melihat, oh, ini literaturnya kurang ini. Oh, ini bisnis gap-nya enggak tepat. Kalian tidak bisa memunculkan penelitian yang baru. Mesti penelitiannya ini jadi plagiasi. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Itu, Pak Beni. Mau tanya, Pak. Silakan. Saya masih belum paham yang bagian di literatur itu masuk ke bagian yang apanya gitu, Pak. Gimana, Bena, Sufa? Ulangi, Sufa. Yang bagian kolom pertama itu, Pak, sebelah kiri yang literatur itu masuk ke lebih ke apanya gitu, Pak. Saya belum memahami. Oke. Oke. Ini Sufa soalnya sudah mulai praktek. Jadi pertanyaannya sudah langsung menjurus ke detail. Bagus. Saya kasih contoh aja ya. Oke, Pak. Nah, ini. Ini adalah artikel penelitian saya. Jadi kalian bisa lihat contohnya nanti. Ini judul artikelnya apa? Ini saya taruh percepatan peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa melalui pembelajaran bisnis berbasis proyek di masa pandemi. Ya. Jadi tinggal naruh di sini. Tek. Bisa semua kan naruhnya? Pakai sticky note, pilih warna. Bisa. Bisa semua ya, saya nggak usah ke sini ya. Sudah bisa semua. Oke. Kemudian ditulis judul, misalkan. Ya. Judul di situ. Terus kemudian kalau ini reason for selecting article, ini misalkan sebuah penelitian itu kan tidak boleh tiba-tiba ada atau mengambil dari awan, kan nggak gitu. Yang bagus adalah penelitian itu ada semacam roadmap atau peta jalan. Jadi kalau mau membangun rumah, itu ada penelitian pertama yang membangun fondasi. Penelitian kedua membangun tembok. Penelitian ketiga membangun atap. Penelitian keempat mungkin dia akan naikkan menjadi tingkat 2. Jadi kalau kalian mau membuat penelitian, pelajari dulu penelitian yang lalu. Yang lalu tadi itu penelitian yang membuat fondasi. Kemudian penelitian yang membuat tembok. Supaya apa? Supaya kalian bisa membuat penelitian untuk membangun atap. Jangan sampai kamu seakan-akan penelitianmu itu baru, padahal sudah ada yang meneliti. Jadi istilahnya akhirnya orang menyangka itu sebuah plagiasi atau meniru. Jadi penelitian itu harus ada sesuatu yang baru yang dimunculkan. Jadi alasannya untuk selecting artikel itu diantaranya supaya kalian bisa membuat roadmap penelitian, supaya saya tahu penelitian terdahulu itu seperti apa. Jadi tulis saja di sini, supaya saya bisa mengetahui penelitian terdahulu. Misalkan tujuannya itu.
Misalkan itu. Atau tujuannya ini skripsi saya. Misalkan itu. Ya. Misalkan. Kan gini. Misalkan nanti kalian saya kasih tugas. Ini ada sebuah artikel. Silakan dibaca, kemudian terjemahkan artikel itu ke dalam kanvas ini. Maka judulnya di sini alasannya adalah apa judulnya alasannya? Apa kira-kira alasannya saya mempelajari artikel itu? Referensi penelitian terdahulu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Kemudian literatur. Literatur apa sih literatur ini? Literatur ini adalah ya penelitian terdahulu itu. Kamu bisa dapatkan dari artikel, dari buku, dan lain sebagainya. Misalkan ini, judul saya adalah Percepatan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Mahasiswa melalui Pembelajaran Bisnis Berbasis Proyek di Masa Pandemi. Maka saya harus tahu penelitian terdahulu tentang peningkatan kemampuan kewirausahaan dengan cara apa. Kemudian, bagaimana pembelajaran bisnis berbasis proyek itu. Dan bagaimana ketika di masa pandemi. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Pak. Jadi, nah literaturnya ini, pendidikan kewirausahaan telah mampu meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa hingga pada level yang sangat tinggi di atas rata-rata minat usaha. Ini penelitiannya Indarti dan Rostianti 2008. Ya, jadi penelitian terdahulu saya taruh di sini, bleng, bahwa dengan pendidikan kewirausahaan itu bisa meningkatkan minat berwirausaha. Terus kemudian ada lagi penelitiannya Ernawati 2012. Apa yang dilakukan? Metode pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berwirausaha dengan membuka usaha baru. Ya, itulah kenapa ini di semester ini mata kuliah yang saya ampu itu semuanya berbasis proyek, termasuk mata kuliah ini. Apa berbasis proyek maksudnya, Pak? Saya tidak hanya memberikan teori, tapi kalian saya minta untuk membuat proyek. Proyeknya apa? Kalau di mata kuliah ini saya minta kalian membuat tesis, membuat skripsi. Jadi skripsi di mata kuliah ini harus jadi. Ya, kalian buat sendiri dan harus jadi. Caranya bagaimana? Nah, ini saya ajari. Dengan membuat kanvas ini tadi itu, kalian definisikan semua, mulai judul, mulai penelitian terdahulu, mulai tahu kamu tahu penelitian yang pondasi tadi itu, penelitian yang apa? Dinding, sehingga kamu bisa membuat penelitian yang atap. Penelitian yang pondasi itu ini. Kalau di saya ini, penelitian ini tentang apa? Bahwa pendidikan kewirausahaan itu bisa meningkatkan minat. Berarti dengan dididik orang itu bisa meningkatkan kemampuannya menjadi kewirausahaan. Kemudian dengan metode berbasis proyek, maka akan bisa mempercepat kemampuan mahasiswa untuk berusaha dan membuka usaha baru. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham, Pak. Sudah paham. Paham ya? Nah, ini silakan dibaca lagi. Ini 5 prinsip efektuasi. Ini penelitian 6 dari sisi pendapatan COVID-19 juga berkontribusi terhadap pemotongan gaji bagi pekerja perempuan di Malaysia dan Taiwan. Nah, ini ada hubungannya dengan PMI.
Ini nanti akan saya hapus. Ini penelitian saya yang lain. Ini intinya ini adalah penelitian terdahulu. Terus kemudian observasi dan argumen. Isinya apa? Setelah kita tahu di sebelah kiri tadi itu literatur, penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3, maka saya mau membuat penelitian lanjutan. Ya. Apa? Kamu penelitian lanjutanmu apa? Perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan percepatan peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Ya, saya tekankan berbasis proyeknya. Terus ditambahi lagi yang dilakukan di masa pandemi. Nah, ini mesti belum ada yang meneliti. Makanya saya teliti ini. Kalau orang hanya memberikan pembelajaran supaya mereka memiliki minat untuk berwirausaha, itu sudah banyak. Kamu browsing di Google Scholar itu mesti sudah banyak. Tapi kalau yang berbasis proyek kemudian dilakukan di masa pandemi, itu mesti belum ada. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Tentang observasi dan argumen. Kemudian yang ketiga tentang hipotesa, hipotesis. Atau kalau dalam metode kualitatif itu proposisi. Dugaanmu apa sih terhadap penelitianmu nanti? Nah, ini dugaan saya. Berdasarkan hasil penelitian, ini dugaan ya, ini belum penelitian, dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran bisnis berbasis proyek ini mampu mempercepat adanya peningkatan kemampuan kewirausahaan. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan wirausaha, namun juga memiliki pengalaman merintis usaha secara nyata dan mengalami proses mentalitas pengusaha dan dalam hal membuat keputusan strategis dalam bisnis. Percepatan ini juga ditunjukkan dengan terciptanya prototipe barang, jasa, inovasi, dan sudah memiliki bisnis model sendiri yang telah divalidasi kepada pelanggan. Ini menjawab bisa atau tidaknya. Kalau menjawab caranya, nanti ini belum saya buat kebetulan, nanti caranya saya tulis di sini. Misalkan kayak gini, misalkan caranya ya. Ini soalnya penelitian ini juga sedang berjalan. Caranya dengan mengajarkan metode kewirausahaan efektuasi, kemudian design thinking, dan bisnis model. Tidak hanya materi, namun materi tidak hanya materi. Namun responden, nah responden karena apa? Karena kita menggunakan penelitian. Responden diajari membuat inovasi barang atau jasa baru berbasis kebutuhan membuat barang atau jasa baru berbasis customer. Nah, ada dua ini. Ini proposisi untuk atau hipotesisnya, kalau ini karena penelitian kualitatif itu seperti ini. Jadi berbasis proyeknya itu seperti kalian kan mengikuti beberapa kali workshop kita ya, workshop yang dengan PMI maupun yang workshop untuk kewirausahaan teman-teman mahasiswa.
itu mereka kan sejak awal dikasih proyek untuk mengerjakan. Yang PMI kemarin contohnya mereka membuat produk makanan halal. Kemarin waktu workshop kewirausahaan ada produk namanya membuat aplikasi TOEFL. Teman-teman mahasiswa belajar TOEFL. Nah, itu namanya berbasis proyek. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini tentang hipotesis. Kemudian kolom ini tentang kontribusi. Apa kontribusimu? Penelitian ini apa kontribusinya? Nah, kontribusi berupa metode pembelajaran berbasis proyek yang mampu mempercepat adanya peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa di masa pandemi. Nah, ya. Jadi yang saya simpulkan di sini, yang proposisi tadi itu akan bermanfaat untuk orang yang membacanya. Oh, ternyata begini ya caranya membuat workshop online itu, supaya kemampuan kewirausahaan yang diajarkan itu bisa meningkat. Jadi tidak hanya teori, tapi juga prakteknya. Dan tidak perlu harus ketemu, tapi berjauh-jauhan karena ada pandemi COVID, itu juga masih bisa dilakukan. Bisa ditangkap maksud saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Terus kemudian di sini, sampel atau konteks. Sampelmu yang kamu ambil itu seperti apa? Kamu ngambil datanya dengan cara bagaimana? Nah, ini. Kalau dari penelitian saya, pengambilan data melakukan proses observasi. Tahu observasi ya? Observasi itu mengamati. Dan wawancara kepada 46 orang mahasiswa peserta kuliah. Jadi penelitian ini saya lakukan kepada, kebetulan kemarin semester yang lalu itu saya ngajar entrepreneur project dan bisnis apa ya? Bisnis, eksekusi bisnis. Jumlah totalnya 46 anak. Saya ajari mata kuliah bisnis yang berbasis proyek. Nah, itu saya observasi, saya wawancara hasilnya bagaimana. Dan 40 mahasiswa peserta kuliah yang mengikuti workshop online. Ya, serta 1 orang pemateri dan 7 orang fasilitator yang mendampingi peserta selama workshop online berlangsung. Jadi saya ngambil datanya itu dari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kita diskusi. Waalaikumsalam. Pak, kalau semisal sampel di kualitatif itu ada batasannya nggak, Ibu? Batasan seperti apa maksudnya? Ya, batasan dari pengambilan sampelnya gitu, Pak. Itu kan Pak Beni contohnya kayak wawancara kepada 46 orang mahasiswa sama 40 orang mahasiswa yang mengikuti workshop online, itu ada batasannya nggak, Pak? Maksudnya maksimal atau minimalnya itu berapa? Ada batasan. Cuman jadi istilahnya itu snowball effect. Jadi efek bola salju. Tahu bola salju ya? Kalau misalkan dari atas itu, kalau kita sering lihat film ya, glowing kan, semakin lama kan semakin ke bawah semakin besar. Ya. Jadi kalau efek snowball itu artinya kalau kita wawancara ke 1 orang, misalkan di sini ada 3 orang, ada Sufa, ada Nurus, ada Mila. Saya wawancara Sufa. Saya tanya, Sufa, bagaimana kuliah di UMG itu enak enggak? Oh enak Pak, gini. Kamu dapat apa aja ilmunya? Oh dapat gini. Oke, setelah dari Sufa saya ke Nurus, saya kasih pertanyaan yang sama. Nurus, ceritakan tentang sekolah di UMG seperti apa? Cerita. Nurus, ceritakan kamu dapat manfaat apa aja sekolah di UMG? Kamu cerita. Kalau misalkan
dari dua ini ada pertanyaan yang harus kamu tindak lanjuti. Oh, enak Pak. Cuman ada gini lah. Cumannya itu dikejar. Opo, ada masalah apa? Coba kamu ceritakan. Oh, gini. Terus semakin mendalam. Jadi kalau kualitatif, semakin kamu ngulik ke dalam, itu akan semakin bagus. Ketika nanti pertanyaan kedua, ketiga, kemilah, jawabannya itu sama, maka kamu tidak perlu meneruskan. Artinya apa? Artinya jawabannya sudah tipikal. Jadi ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, jawabannya sudah sama. Orang ketiga, keempat, kelima nggak usah ditanya. Selesai. Tetapi kalau orang ke-1 itu ada masalah yang panjang perlu didalami, orang yang kedua ada yang baru lagi, orang yang ketiga ada yang baru lagi, kamu harus masuk yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Kenapa kok saya di sini ada batasan orang? Karena saya melakukannya kepada orang-orang itu. Jadi saya tulis. Sampai di sini bisa dipahami. Batasannya berapa ya? Tergantung kamu mau melakukan penelitian seperti apa. Bisa 40 karena saya melakukannya pada 40 orang. Jadi metodenya saya responden itu saya beri perlakuan 40 ini dan kemudian saya tanya. Termasuk saya kasih responden, saya kirimi survei yang beberapa kali kan kalian lihat ya di grup ya. Workshop online, saya kirim yang mau dapat sertifikat, silakan diisi ini. Itu kan ada banyak pertanyaan. Itu juga bagian dari penelitian saya di dalamnya. Kalau di kualitatif yang pakai SPSS itu harus jelas berapa orangnya. Tapi kalau di kuantitatif itu di kualitas itu tidak perlu. Cuman kalau sudah ada di tulisan di artikel, kamu harus sebutkan berapa banyak yang kamu wawancara. Seperti itu. Tidak perlu harus jumlah, tapi kamu bisa bilang komunitas A, komunitas B, itu juga sudah boleh. Gimana? Ada bisa menjawab pertanyaan itu? Sufa? Pak, enggak Pak, sudah. Oke. Silakan yang lain. Pak, berarti Silakan. kalau udah ada 3 orang yang jawab pertanyaan dan jawabannya sama, dianggap sama semua berarti. Dianggap sama semua. Itu namanya teorinya snowball effect. Jadi enaknya kualitatif itu. Tetapi kalian harus dalam pertanyaannya. Dan pertanyaannya itu harus pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Apa bedanya, Pak? Pertanyaan tertutup begini. Nurus, sudah makan belum? Jawabannya kalau nggak sudah, ya belum, hanya 2. Tapi pertanyaan nggak seperti itu kalau di kualitatif. Pertanyaan adalah, Nurus, tolong ceritakan hari ini kamu makan apa? Nah, nanti kamu bercerita. Oh, saya itu hari ini ketemunya pecel, Pak. Tapi kemudian kok lihat ibu saya makan gado-gado, saya juga mau, saya incip-incip. Jadi saya separuh-separuh sama ibu saya. Terus bapak saya datang, ternyata kok ya juga bawa makanan. Dia bawa lontong mie. Akhirnya kita sharing 3 makan lontong mie. Jadi ceritanya jadi berbeda. Ya, paham ya? Pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Jadi menggalinya dengan pertanyaan terbuka kalau kualitatif. Bisa menjawab pertanyaan saya, Nurus? Iya, Pak. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Oke, sebelum saya lanjutkan ya, saya misalkan nih, nanti kalian saya minta untuk mencari artikel untuk belajar memasukkan ke dalam kanvas ini. Ada yang sudah tahu bagaimana cara mudah mencari artikel atau skripsi? Nanti kita taruh di sini nih. Nah, di sini. Ada yang tahu caranya?
Ada yang sudah tahu caranya? Web research ya, Pak. Hah? Masuk ke Google Scholar. Scholar. Bisa lihat ya. Oke, Pak. Ya, misalkan kamu masukkan keywordnya bisnis, karena tadi saya cerita ada efektuasi, ada design thinking, ada model canvas, Hah? ada 10 types. Kamu tertarik, oh saya mau melihat, saya mau bikin skripsi nih tentang kafe, tentang toko yang saya miliki. Saya mau melihatnya dengan model bisnis model, canvas. Kamu tinggal klik ini, bisnis model canvas. Lah, ini akan banyak sekali ada contoh-contoh. Ya, contoh-contoh lah. Skripsinya anak kewirausahaan itu jangan sama dengan anak manajemen. Anak kewirausahaan itu skripsinya harus pakai kacamata seorang pengusaha. Jadi bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan kafe misalkan, itu boleh. Jangan skripsinya itu pengaruh antara harga itu dengan jumlah kedatangan customer ke kafe. Nah, itu sangat manajemen sekali. Ya. Tapi kamu harus dari kacamata seorang pengusaha. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Pak. Insya Allah. Oke. Dengan modal itu tadi, kita coba cari mana yang kira-kira sesuai untuk artikel yang sesuai dengan kewirausahaan. Yang pertama sesuai apa tidak ini? Sesuai enggak kira-kira? Enggak, Pak. Lebih ke manajemen. Lebih ke manajemen. Oke, yang kedua. Nggak bisa, Pak. Bisa. Apa, Dek? Bisa ya, ini ya. Oke, kita nggak lihat yang lain ya. Ini aja. Ini saya klik. Ini kita nanti selesai jam 8.30 pas. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang hanya 1,5 jam ini nanti untuk konsultasi konsultasi skripsi sekalian dan lain sebagainya. Caranya bagaimana supaya efektif? Kanvas tadi itu kalian isi dengan skripsi kalian. Jadi ketika nanti diskusi gini, kalian bisa menunjukkan, Pak, saya mau tanya di kanvas saya itu soal ini. Jadi saya langsung berikan jawaban. Kalian rubah langsung, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini sudah keluar. Terus kalian bisa tinggal download ini, klik PDF, klik. Nah, terus klik di pojok kanan ini download. Nah, sudah terdownload ya. Ini saya kirim ke grup. Benar tak dokumen 18 tadi? Bentar, saya cek dulu. Dokumen 18. Oh, betul ya?
Saya kirim ke grup. Ini nanti untuk belajar, tugas kalian yang pertama adalah mendetailkan artikel ini ke dalam bisnis model, ke dalam research canvas tadi. Coba dilihat tuh, kok di EP 5 ya, saya keliru kirimnya. Pengembangan bisnis ya. Ini nanti bingung ini. Bentar, saya hapus dulu. Sudah masuk? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat di grup? Sudah saya kirim, masuk nggak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, dari sini saya tak kembali. Kembali lagi ke sini. Ya. Lah, tadi yang kita ambil mana? Penerapan bisnis model canvas. Ini citasinya kalian klik citasinya, ambil yang apa, kalian copy, kemudian pastekan ke sini ya. Misalkan nih, pastekan di sini. Pastekan di sini. Oh, besar banget. Ubah menjadi kecil. Nah, ini artikel yang mau kita amati adalah ini. Kalau kurang kecil, kecilkan lagi. Nah, ya, taruh di sini. Ya. Atau cari di kanvas baru deh. Kanvas baru. Misalnya yang punya ulam ini saya titik di sini. Taruh di sini aja deh. Ya, ini taruh sini. Kurang kecil, Pak. Yo, kecilkan. Wis gitu. Sampai di sini bisa dipahami yang saya ceritakan? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita mau ngulik ini nanti nih. Artikelnya ini tujuannya apa? Untuk dapat referensi penelitian terdahulu. Oh, macam. Terdahulu. Terus kalian baca nanti itu literatur yang dia pakai itu apa saja, taruh sini. Bleng. Bisa dipahami sampai sini? Oke, Pak. Oke. Jadi tugas kalian nanti yang pertama adalah artikel yang saya kirim tadi itu terjemahkan ke dalam kanvas ini. Literatur atau penelitian terdahulunya apa, kalian masukkan. Kemudian pengamatan dia seperti apa, dan yang baru itu apa, atau research gap-nya itu apa, taruh di sini. Kemudian hipotesa penyelesaian dari research gap tadi itu apa, kira-kira taruh di sini. Kontribusinya tadi itu apa, masukkan. Kemudian sampel wawancara itu apa, setelah baca artikel kan kelihatan, taruh sini. Kemudian metodologi yang digunakan itu apa,
pakai kualitatif, pakai kuantitatif, atau pakai apa? Masukkan di sini. Bentar, saya kasih contoh punya saya. Ini kita masuk ke metodologi ya. Nah, ini metodologi. Kalau punya saya, metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan, di mana peneliti memberikan perlakuan kepada responden berupa pembelajaran wirausaha berbasis proyek dalam bentuk workshop online, di mana responden diajari kewirausahaan, efektuasi, design thinking, dan bisnis model. Metode pembelajaran menggunakan model workshop online dipilih karena adanya pembatasan sosial oleh pemerintah terkait risiko penularan penyakit di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya digunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen pada pelaksanaan pembelajaran selama kuliah dan hasil workshop online wirausaha. Jelas ya metodenya ya? Oke. Nanti kamu lihat artikel tadi itu apa metodenya, masukkan di sini. Terus, teori dan konsep. Teori dan konsep materi yang diajar. Konsepnya apa? Teori apa yang menjadi melatar belakangi penelitian ini? Kalau penelitian yang punya saya ini menggunakan teori dan konsep kewirausahaan efektuasi punya Sarasvati SD 2009, Design Thinking Brown 2014, Bisnis Model Canvas Osterwalder Bickner, dan metode pembelajaran berbasis proyek punyanya Ernawati E. Usahakan yang 4 ini yang ada materi teori di sini itu jangan ada di penelitian terdahulu, ya biar nggak double. Kalau saya tadi masih ada double-nya, jadi nanti akan saya pisah yang tadi misalkan ini. Brown, Sarasvati itu tidak boleh masuk di sini. Tapi dia harusnya masuk ke sini. Harus masuk ke sini. Ya. Nanti yang ini khusus penelitian artikel yang terdahulu. Nah, Oswalder ini harusnya masuk ke sana. Ya. Loh, kok nggak ada? Oh, berarti saya kurang baca artikel. Nah, saya harus cari lagi penelitian yang lain yang saya masukkan ke sini. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Pak, paham. Ya kan, jelas kan? Terus apa lagi? Yang sini. Apa ini? Oh, argumen sudah, konsep sudah, problem dan fenomena. Apa masalahnya? Masalahnya kayak ada di bab 1 biasanya. Bagaimana cara melakukan percepatan peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa melalui pembelajaran bisnis project ini. Atau fenomena yang muncul adalah, kalau ini seharusnya sih ini. Indonesia pengusaha kurang dari 3% dari jumlah penduduk. Sedangkan negara maju jumlah pengusaha lebih dari 5%. Diperlukan upaya, tak besarkan biar kalian bisa lihat, upaya untuk mempercepat pertumbuhan jumlah pengusaha. Nah, ya, ini isinya yang benar ini, problemnya ini. Sorry, kok geser. Ini saya kunci aja dulu.
Problem, fenomena ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti itu enggak apa? Itu termasuk yang perumusan masalah di bab 1 atau enggak? Ya, Yang ini. problem. Ini Oke. rumusan masalah yang di bab 1 itu ini. Permasalahan kali ini. Oke, permasalahan. Ya, taruh di sini. Jadi saya tidak perlu membaca yang berlembar-lembar itu, saya cukup lihat kanvasnya ini. Saya akan paham. Oh, gitu. Filosofi asumsi dan riset paradigma risetnya ini workshop online untuk wirausaha baru. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Jadi satu penelitian itu sudah tersaji dalam satu kanvas. Ini tadi punyanya yang artikel. Ini nggak penting. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang punya judul tadi, yang belum punya judul tadi si siapa? Alwi. Kamu sudah punya gambaran sekarang, Alwi. Alwi, Belum, Pak. kamu kok belum aja Sewi? Gambarannya itu sudah banyak dari tadi itu. Ini bisnis secara keseluruhan saya sudah gambarkan, ya. Bisnis secara keseluruhan prosesnya sudah ada. Kemudian untuk membuat skripsi pakai kacamata pengusaha. Sekarang kamu tinggal mencari objeknya. Misalkan apa? Kamu punya toko, tokomu kamu jadikan objek. Kamu analisa menggunakan bisnis model. Bagaimana sih bisnis itu sampai sekarang ini? Kalau kamu punya kenalan orang punya kafe, minta dia, Pak, bisa nggak saya kerjasama dengan jenengan untuk buat skripsi? Oh ya, boleh. Kamu pakai kacamata ini. 10 types boleh, bisnis model kanvas boleh, design thinking boleh, pakai kewirausahaan efektuasi boleh. Kamu cari contohnya caranya bagaimana ya? Tadi ke Google Scholar tadi itu. Oh, saya mau melihat sebuah perusahaan, saya lihat pakai bisnis model. Kamu ketik bisnis model kanvas tadi kan, sudah ada contohnya kan tadi. Apa tadi judulnya? Nah, penerapan bisnis model kanvas dalam penentuan rencana manajemen usaha kedelai edamame goreng. Coba nanti kamu baca, kamu lihat, tonton YouTube saya tentang research gap. Kamu bisa menggunakan judul yang sama, tetapi pada objek yang berbeda. Jadi kamu bisa menggunakan judul kayak gini. Penerapan bisnis model kanvas dalam menentukan rencana manajemen usaha, misalkan warung kopi Metallica, misalkan gitu. Di tempatmu tadi itu. Yang temanmu punya tadi itu. Atau kalau kamu punya sendiri akan lebih bagus. Karena kamu tahu betul seperti apa. Alwi, bisa dipahami yang saya Ya, sampaikan? Pak. Paham. Oke, sekarang udah punya ide ya kamu ya? Ya, punya gambaran itu, Pak. Oke. Gambarannya Yes. ada. Ya, jok suwe-suwe. Biasanya kalau pengusaha itu melihat sesuatu itu langsung tek, dia punya ide. Ya. Kalau pengusaha kayak gitu. Lihat sesuatu fenomena yang nggak beres, dia langsung tahu ini kenapa sih? Kenapa kok begitu? Harusnya bagaimana ini? Ada kebutuhan apa? Intuisinya itu muncul. Intuisinya itu muncul. Silakan kalau ada pertanyaan tentang yang saya sampaikan tadi. Jadi minggu depan saya sudah ingin lihat di kanvas ini itu sudah ada isinya. Jadi nanti kalau yang belum ada kanvasnya di sini silakan di-copy. Jadi nanti buat satu kotak ini khusus skripsi ya. Nanti kalau misalkan ada yang saya kok belum masuk kotak Pak, kalian copy sendiri, kotaknya kalian besarkan sendiri. Ini kotak ini khusus skripsi. Ya. Kemudian buat kotak lagi di bawahnya.
tentang artikel BMC, Business Model Canvas. Ya. Yang saya kasih tadi itu ya. Kopikan ke sini. Kasih nama. Misalkan ini punya Alwi. Alwi. Ya. Terus apa tadi yang mau kita masukkan? Ini. Ya, yang mau kita kerjakan yang pertama adalah ini sebagai tugas. Sampai di sini bisa dipahami? Kamu baca, kamu tulis literatur yang dia gunakan, tulis di sini. Bla 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 bla. Dalam kurung, misalkan Riza 2021. Oh, dia mengutip apa penelitiannya Riza 2021. Kamu baca lagi, misalkan, oh, bla 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 bla, koma, oh, bukan koma, dalam kurung, lurus 2020. Paham ya? Bisa dipahami, teman-teman? Oke, Pak Beni, Bisa. itu bisa dijelasin kembali yang itu Pak, yang research paradigma tadi yang terakhir itu loh Pak. Riset paradigma. Di bawah sendiri. Oke, bawa sendiri ya. Oke. Kita pelajari bareng. Baca ya. Asumsi filosofis atau paradigma penelitian apa yang mendasari penelitian Anda? Paradigma penelitian apa yang menjadi asumsi filosofis atau paradigma penelitian apa yang mendasari penelitian Anda? Blok bangunan ini memberikan landasan lain untuk penelitian Anda, tetapi berbeda dengan fenomena Anda, yang mungkin berada di garis depan pekerjaan Anda, dan cukup nyata. Mungkin bukan sesuatu yang Anda khawatirkan pada awalnya, atau bahkan mungkin Anda sadari. Namun filosofi penelitian ini dapat mempengaruhi banyak aspek lain dari penelitian Anda, sehingga mungkin memainkan peran penting dalam proyek Anda. Ide-ide abstrak dan sebagai konsekuensi dapat menantang untuk dipahami. Relevansi bangunan ini akan berbeda antara disiplin ilmu. Mintalah nasihat kepada atasan Anda tentang hal ini. Kalau ini saya menerjemahkan, itu kalau semua penelitianmu itu diperas menjadi satu kata, atau dua kata, atau tiga kata saja, itu apa? Nah, saya menerjemahkan workshop online wirausaha baru. Jadi filosofinya apa sih? Kamu mau meneliti apa sih? Jadi kalau seluruh penelitianmu diringkas menjadi hanya 1, 2, 3 kata, maka jawabannya adalah ini. Ini yang paling sulit memang di fase ini. Jadi meringkas semuanya menjadi hanya sekian kata. Kalau oke, kita kasih contoh ini. Masih bisa dengar ya suara saya ya? Bisa Pak. Bisa. Oke, bisa. Misalkan ini.
Kalau dari judulnya saja, penerapan bisnis model kanvas dalam menentukan rencana manajemen usaha kedelai dan mami goreng. Kira-kira apa? Filosofinya apa ini? Perencanaan Nebak-nebak aja. manajemen, Pak. Hah? Kayak perencanaan di manajemennya. Bukan, yang lain apa coba? Rencana usaha kedelai dan mami goreng. Oke. Yang lain lagi. Apa? Menentukan target market dan apa keunggulan gitu, Pak. Untuk perencanaan manajemen usahanya. Oke, yang lain coba. Menentukan rencana manajemen usaha dengan penerapan bisnis model kanvas. Oke, intinya kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi orang yang punya bisnis edamame tadi itu menerjemahkan bisnisnya ke dalam model kanvas. Kemudian dia lihat ini kurangnya apa sih? Oh, kurang ini, kurang ini. Oh, ternyata customer-nya itu segmennya masih terlalu sempit. Kita harus perlebar. Atau revenue stream-nya itu hanya dari penjualan saja. Padahal kan kita bisa pakai franchise, bisa pakai jualan konten. Karena kita punya IG, jualannya pakai IG dan followernya sudah banyak, ini kita bisa monetize. Jadi arus pendapatan tidak hanya dari penjualan, tapi bisa dari monetize medsos kita. Bisa dipahami ya? Intinya itu adalah itu. Kalau mau disingkat, bisa menjadi apa? Bisnis kedelai yang lestari, itu juga boleh. Yang sustainable, itu boleh. Bisa dipahami sampai sini? Dan filosofinya ini mungkin nggak sama antara saya dengan kalian, karena kita beda literasi, beda pengalaman hidup, melihat sesuatu itu juga berbeda. Ya, ini saya melihatnya dari depan, kamu lihatnya ini merah, padahal di depan ini nggak merah. Ya, boleh saja, sah-sah saja. Filosofinya menurut kalian seperti ini nggak ada masalah. Oke, bisa menjawab pertanyaannya? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Nurus, kalau saya tanya Ya, Pak. mata kuliah para bisnis pengembangan bisnis 2 ini kira-kira kemana arahnya, Nurus? Caranya praktek langsung dengan cara skripsi gitu, Pak. Sufa. Gimana, Pak? Kira-kira yang kamu tangkap, mata kuliah pengembangan bisnis 2 ini arahnya kemana? Menggabungkan dari pertama itu kayak praktek dari memahami bisnis itu seperti apa yang akan digabungkan dengan metode penelitian seperti itu. Oke, Nurus tadi bagus, Sufa juga bagus. Saya ingin dengar sampai di Bulam. Kuliah bentar. Bulam, bisa open mic? Ramai, Pak. Musik-musik. Atau Alwi dulu, Alwi. Apa, Pak? Menurut Ya, Pak. yang kamu tangkap, mata kuliah pengembangan bisnis 2 ini arahnya kemana? Belajar membuat skripsi dengan melihat penelitian terdahulu, Pak. Hanya itu saja? Iya. Nggak ada hubungannya sama bisnis-bisnis?
Ada. Apa hubungannya? Baik-baik saja? Ya, Apa baik-baik hubungannya? saja. Hubungannya apa? Ada hubungannya dengan bisnis? Ada hubungannya seperti apa? Tolong ceritakan. Apa ya? Ada hubungannya nggak dengan judulnya loh? Pengembangan bisnis 2. Ada hubungannya dengan pengembangan bisnis nggak? Ada. Apa? Seperti apa? Tolong ceritakan. Wih, kamu tidur, Wiwi. Kok respon-respon, Wih? Skip, Pak, bingung. Hubungannya, oke. Saya ingin dengar suaranya Riza. Riza, tolong sampaikan pendapatmu apa yang kamu tangkap. Di penerapan di pengembangan bisnis 2, ini kamu akan belajar apa? Kalau menurut saya seperti secara tidak langsung menjalani praktek bisnis seperti itu, Pak, menggunakan model Canvas atau model yang itu tadi, dan membantu untuk penelitian skripsi seperti itu, Pak. Yes, itu ya. Jadi kalian di sini diajari berbisnis, prakteknya, ya, juga diajari untuk membuat penelitian bisnis. Itu ya. Outputnya apa? Outputnya satu, kalian nanti paham bisnis itu seperti apa. Yang kedua, skripsi kalian selesai. Gitu ya. Alwi, sepakat? Alwi? Sepakat. Alwi sepakat atau tidak? Sepakat, Pak. Oke, bagus. Alwi sepakat nih, saya enak bisa. Oke, saya ingin dengar suaranya Erika. Erika hadir, Erika? Oke, Erika. Gimana Erika? Kamu kira-kira belajar apa ini nanti di pengembangan bisnis 2 ini, Erika? Itu kayak apa? Di sini Pak Beni itu mengajarkan kita mencari penelitian terdahulu dan menggabungkannya kayak di metode Canvas untuk dipelajari sebagai metode untuk di skripsi mendatang. Terus hubungannya dengan bisnis ada nggak? Kalau hubungannya dengan bisnis ada, di sini Pak Ben juga bilang kalau kita diajarkan untuk mencari di mana kita harus melihat memakai kacamata pengusaha yang cocok untuk jurusan kita KWU menentukan judulnya. Oke, hanya lihat judulnya saja atau diajari berbisnis juga? Diajarkan berbisnis juga. Oke, bagus. Terima kasih, Erika. Saya ingin dengar suaranya Nimas Andini. Apakah hadir Nimas Andini? Ya, Pak. Oke, silakan Nimas Andini. Kita belajar apa sih di pengembangan bisnis 2 ini? Menurut saya di sini kita diajarkan untuk meneliti sebuah bisnis, kemudian diringkas menggunakan semua metode-metode atau cara-cara yang digunakan oleh pembisnis tersebut diringkas dalam metode Canvas. Terus bisnisnya, hubungannya dengan bisnis? Ya itu tadi Pak, kayak meneliti sebuah bisnis, kemudian cara kayak misalnya penelitian, kayak misalnya yang digunakan oleh bisnis tersebut itu apa gitu loh Pak.
agar bisnis tersebut tetap berjalan. Oke, terima kasih. Saya ke Zakaria. Zakaria, Ya, Pak. silakan. Kira-kira nanti kita akan belajar apa nih? Atau pertanyaan saya rubah. Hari ini kamu belajar apa pada pengembangan bisnis 2? Zakaria. Belajar tentang bagaimana cara melihat potensi yang bisa dijadikan sebuah judul skripsi dari beberapa tulisan yang mengenai tentang bisnis, Pak. Seperti contohnya bisnis model kanvas, terus yang seperti itu tadi. Oke. Saya ingin dengar suaranya Ragil. Terima kasih tadi Zakaria. Ragil. Ragil bisa open mic? Oke, Ragil tidak ada. Dani bisa open mic, Dani? Ya, Pak. Oke, Dan, kamu belajar apa hari ini, Dan? Kita melakukan bisnis melalui seperti model kanvas gitu, Pak. Kita meneliti bisnis kita melalui model kanvas gitu, Pak. Benar, Pak? Yang diteliti, yang model kanvas itu bisnisnya, apa penelitiannya? Bisnisnya, Pak, melalui penelitian juga. Kalau yang dikanvaskan tadi itu adalah penelitiannya. Cuma penelitian tentang bisnis, gitu ya, Dani? Bisnis. Oh, iya, Pak. Oke. Hulam? Halo, Pak. Ya, Pak. Oke. Hulam, kamu hari ini belajar apa kira-kira, Hulam? Yang pertama tentang pengembangan bisnis 2 ini menurut saya cukup unik karena yang pertama di sini teman-teman diajarkan bagaimana cara mengembangkan bisnisnya atau membuat bisnis baru melalui metode efektuasi, design thinking, DMC, dan 10 step innovation. Nah, di situ kemudian dari bisnis tersebut teman-teman bisa melakukan penelitian dan membuatnya menjadi sebuah skripsi. Begitu, Pak. Oke, luar biasa. Kesimpulannya bagus, Hulam. Saya ingin dengar suaranya Mila. Mila? Apa masih di tempat magang, Mila? Iya, Pak. Mila, kamu belajar apa hari ini, Mila? Kalau dari saya belajar tentang bagaimana mengembangkan bisnis dengan cara praktek menggunakan metode penelitian itu, Pak. Terus kemudian model Kamil. Oke, Mila, terima kasih. Saya yang putus-putus, saya tidak bisa dengar. Kita lanjut ke... Ya, enggak apa-apa. Saya lanjut ke Ivan Fadli. Ivan, hadir? Oke, Pak. Oke, Pak. Ivan, kamu belajar apa hari ini, Ivan? Belajar tentang pengembangan bisnis melalui bisnis model kanvas, design thinking, yang juga dapat bermanfaat untuk menyelesaikan penelitian dalam skripsi, Pak. Oke, kamu sekarang sudah punya ide untuk membuat skripsi belum? Sedikit, Pak. Pertanyaan itu sudah atau belum kok sedikit? Oh, sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kamu dari kuliah ini sudah punya inspirasi ya? Mau nulis apa? Iya, sudah, Pak. Oke, bagus. Nanti tinggal masukkan ke dalam model.
Terus tugas saya tadi yang saya kasih artikel, itu kira-kira kamu bisa mengerjakan atau tidak? Insya Allah bisa, Pak. Oke, punya gambaran sudah ya, tinggal mengerjakannya ya. Iya, Pak. Oke, kemudian tadi kan saya kasih dua kotaan nih. Kotak pertama adalah artikel tadi itu yang kalian terjemahkan. Yang kedua, kalian membuat model penelitian kalian sendiri. Itu kira-kira bisa juga apa tidak? Insya Allah bisa, Pak. Oke, Gus. Oke, terima kasih Ivan. Tadi siapa yang belum saya Iya. panggil? Rifki. Rifki bisa open mic? Oke, Rifki masih tidur. Ragil, bisa Ragil? Oke, siapa yang belum saya panggil tadi? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, Ragil. Kamu belajar apa Ragil hari ini? Tadi agak itu, Pak, agak aku tinggal bentar, Pak. Gini, Pak, tadi yang aku dengar sedikit itu mengenai gimana cara membuat kanvas untuk bisnis. Jadi bisnis itu bisa membuat kanvas itu bagaimana gitu, Pak, yang kesimpulanku tadi dengar. Kanvasnya untuk bisnis atau untuk penelitian? Untuk penelitian, Pak. Nah, untuk penelitian, cuma penelitiannya berhubungan dengan bisnis. Itu ya? Iya, Pak. Itu kamu tadi kan saya kasih tugas untuk menerjemahkan artikel ke dalam kanvas penelitian. Itu kamu sudah punya gambaran atau belum? Ragil. Insya Allah ada, Pak. Ada, Pak. Kemudian tugas yang kedua kan tadi diminta untuk membuat kanvas skripsimu. Kamu sudah punya gambaran? Mengenai skripsi, ada, Pak. Ada gambaran dari ibu saya, Pak, yang udah lama menginjak bisnis 30 tahun lebih. Oke, bagus. Artinya objeknya itu nanti bisnis ibumu gitu maksudnya ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Oke, saya punya waktu 3 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu 3 menit. Saya open question. Karena minggu depan saya maunya sudah ada 2 kanvas yang sudah terisi. Ya. Jadi mata kuliah ini tidak bertele-tele, langsung praktek jebret. Saya lihat kalau semuanya beres kanvasnya sudah kamu lari ke nulis bab 1, bab 2, bab 3 gampang sudah. Secara itunya sudah kecekel semua. Ya. Research gap-nya sudah ada, kontribusinya ada, sampelnya jelas, metodologinya jelas semuanya. Terus tinggal masalah menulis. Sampai di sini bisa dipahami kan semuanya? Bisa, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan, tinggal 2 menit. Ayo, kalau gini suruh nanya kok nggak ada yang nanya. Nanti kalau tanya terus nanti. Silakan, Mila. Tanya. Berarti tugasnya ada 2 ya, Pak. Tadi yang yang dari Pak Beni itu gimana, Pak? Yang pertama. Ya, tugasnya ada 2. 1, artikel yang saya kirim tadi itu terjemahkan ke dalam research canvas. Ya. Yang kedua, kamu buat riset kanvas untuk skripsimu sendiri. Jadi ada 2 nanti ya. Paham Mila? Oh, Mila sinyalnya kurang bagus. Sufa paham yang saya sampaikan?
Nggih, Pak, paham. Lempu-lempu pilih-pilih. Oke, silakan kalau ada yang masih ada pertanyaan. Ayo, mumpung ketemu loh ya, mumpung saya bimbing ini. Nanti jangan nanti di luar tanya banyak malahan. Bingung saya nanti menjelaskannya, harus satu-satu. Kalau gini kan langsung enak, 15 orang saya kasih penjelasan sekalian. Zakaria, ada yang mau ditanyakan? Gini ya, berarti dimasukkan ke model bisnis canvas gitu ya, Pak? Ya, masukkan ke dalam research canvas, bukan model bisnis, tapi ke research canvas ya. Kalau model bisnis beda lagi. Jadi artikel tadi itu kamu baca, kemudian isinya kamu masukkan ke dalam research canvas yang saya ajari tadi itu. Literaturnya yang dipakai pada artikel tadi itu apa aja, tulis di situ. Kemudian sampelnya yang dipakai apa saja, tulis di situ. Ya. Setelah artikelmu beres, yang PR tadi itu masuk ke skripsimu. Kamu buat skripsimu tadi itu masukkan ke dalam research canvas tadi. Pak, mestinya belum sempurna ya, memang belum sempurna di awal. Nanti kita sempurnakan bareng-bareng sambil ada pertemuan kedua, ketiga, keempat. Kita lihat. Jadi misalkan nanti kalau Nurus mau tanya, Pak, saya mau tanya tentang skripsi saya. Oke, saya tinggal lihat riset modelnya Nurus. Tanya apa? Tanya tentang kontribusi, Pak. Saya lihat kontribusinya. Oh, kurang gini, langsung kamu rubah. Gitu ya. Jadi memudahkan kita dalam bimbingan. Memudahkan kalian juga memahami sebuah penelitian secara lengkap. Bisa dipahami, Zakaria? Bisa, Pak. Berarti intinya nanti digabung sama skripsinya kita gitu, Pak ya? Ya. Yang artikel yang saya kasih itu kan berhubungan juga dengan skripsimu nantinya. Karena hubungannya dengan bisnis model kan. Iya, Pak. Itu model kan melihat sebuah bisnis dari kacamata bisnis model kanvas. Kalau skripsi kalian tentang bagaimana seorang pengusaha menjalankan bisnis, maka tidak akan lepas dari bisnis model kanvas. Ada lagi yang mau ditanyakan, Zakaria? Sudah, Pak. Itu aja, Pak. Oke, silakan yang lain. Mau tanya, video ini nanti di-upload di YouTube atau di itu, Pak, Spada? Ya, nanti saya upload di YouTube, nanti saya share ke kalian. Bisa jadi nanti saya masukkan ke Spada juga. Intinya kalian bisa akses video ini. Kenapa kok ke YouTube? Karena lebih ringan nanti daripada nanti kamu download habis-habisin kuota. Jadi kalau saya taruh di servernya YouTube, kalian bisa lihat linknya, tinggal klik. Ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu lagi pertemuan yang kedua minggu depan, insyaallah. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Beni. Sama. Baik, saya end meeting ya. Terima kasih.